MK tadi juga sudah dijelaskan, saya juga punya pandangan. Karena kalau konstitusi itu kan kita mesti bicara secara normatif apa adanya, apa yang dituliskan di dalam konstitusi dan juga original intentnya ketika pasal-pasal itu dibentuk gitu. Pasal-pasal itu dibentuk gitu. Jadi kalau mengacu pada tadi original intent dan yang tertulis secara eksplisit di dalam ketentuan pasal undang-undang itu, memang saya melihat putusan MK nomor 135 ini memang tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi, khususnya pasal 22E itu. Nah, saya melihat nampaknya mungkin MK memutuskan demikian kalau membaca dari pertimbangannya itu adalah untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Saya lihat begitu, untuk supaya lebih efisien penyelenggaraan pemilihan umumnya, supaya lebih mudah pemilihnya, kemudian tujuan idealnya supaya kualitas demokrasi lebih baik dan seterusnya gitu. Padahal soal-soal yang seperti itu kan secara normatif besarannya itu sudah diatur dalam konstitusi. Nah, mikronya mengenai peraturan-peraturan lainnya untuk mendukung maksud dari pasal-pasal konstitusi itu pengaturannya dalam undang-undang. Kira-kira begitu. Jadi memang benar dikatakan oleh Pak Taufik dan Pak Patrialis bahwa putusan MK meskipun punya tujuan yang baik, saya kira ya, tapi ini juga bisa menjadi bahan diskusi. Apakah dengan dipisahkannya pemilu nasional dan lokal itu akan meningkatkan kualitas demokrasi kita? Karena meningkatkan kualitas demokrasi itu sesuatu yang kompleks, variabelnya banyak. Tidak hanya pemilu saja, pemilu pun juga variabelnya banyak. Bagaimana regulasi undang-undangnya, bagaimana partai politiknya, bagaimana penyelenggara pemilihan umumnya, bagaimana kualitas pemilihnya, begitu. Apalagi demokrasi secara makro, karena kan di situ sangat ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari lembaga-lembaga politik demokrasinya, kemudian aktor-aktornya, kemudian budaya politiknya. Jadi maksud saya itu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan putusan MK itu otomatis nanti akan. Nah, persoalan mengenai soal memberi kemudahan pada pemilih dan sebagainya, saya kira itu menjadi bagian dari tugas dari penyelenggara pemilihan umum itu untuk mengatur aspek teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan umum supaya kemudian bagaimana caranya misalnya pemilih di setiap dapil itu bisa mengenal para calonnya, ya kan? Kan itu salah satu kelemahan dari pemilu kita selama ini. Seperti saya, dapil saya tidak pernah kenal siapa caleg yang ditawarkan di dapil saya. Dengar namanya saja nggak pernah, apalagi ketemu orangnya. Jadi ini kan persoalan seperti ini sebetulnya kan menjadi tugas bersama antara penyelenggara pemilihan umum dan partai politik itu sendiri. Jadi maksud saya ini perlu dipisahkan begitu ya, antara yang tadi dengan yang dimasukkan oleh konstitusi. Nah, yang kedua itu tadi sudah disinggung juga mengenai keruwetan konstitusional apabila ini melaksanakan putusan MK nomor 135, oleh karena tadi itu mesti memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dan juga memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Jadi itu tentu nanti juga menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mencarikan solusi terbaik supaya kemudian nanti undang-undang yang dibentuk itu punya
landasan konstitusional yang kuat. Saya kira sedikit saja dari saya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.